yang memberikan suatu tayangan dan bagaimana cara untuk meningkatkan dari akurasi itu bukan hanya dari laras saja ya, tetapi kita harus fokus juga dari teleskopnya, apakah teleskop itu berubah-ubah atau tidak. Kalau misalkan larasnya udah oke, cocok dengan mimisnya, tetapi dalam settingan ataupun dalam membidik selalu berubah-ubah, kita cross check kembali dari segi teleskopnya. Dari segi teleskopnya apa? Masih kanan kiri, masih atas bawah, artinya masih berubah-ubah. Nah ini salah satunya dengan cara pengepresan. Itu sih dari saya sendiri ya, dari saya sendiri seperti itu caranya, biar akurasi selalu tepat pada sasaran. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Jadi untuk tayangan kali ini saya akan memberikan bagaimana suatu bidikan agar tidak berubah-berubah. Ternyata permasalahannya bisa juga terjadi di dalam teleskop. Seperti apa yang saya akan rubah teleskop itu agar tidak berubah-ubah ataupun tidak bergeser ketika kita membidik suatu target. Oke, langsung saja check it out. Oke kawan-kawan, jadi kemarin saya membeli suatu teleskop dengan pembesarannya 9 kali zoom. Nah untuk view gambarnya lumayan sangat baik, lumayan sangat bening, bagus ya, cerah juga. Tapi di sini saya menggunakan turretnya bukan lock, jadi turretnya ini hanya turret seperti biasa ya. Biasa turretnya seperti ini, kanan kiri juga sama seperti ini. Nah ketika ini saya berpikir ini buat apa tujuannya ya. Nah ada bolong-bolong seperti ini, apakah ini buat menyimpan mimis atau enggak. Tapi saya penasaran pengen membuka. Dan ini sebetulnya bukan baut bawaan aslinya ya, aslinya itu enggak seperti ini udah saya ganti. Nah kenapa saya ganti, nah, ternyata menurut saya ini ketika saya ganti oke juga nih buat pengepresan ataupun penguncian ketika settingan sudah tepat, settingan sudah joring yang baik. Nah tujuannya biar tidak rubah-rubah juga nih. Nah ini ada lubang ya, ada lubang. Ini lubang ini sama saya dimanfaatkan untuk penguncian ataupun untuk pengepresan ya, dalam settingan agar tidak berubah-ubah kembali. Nah, seperti ini ya. Jadi ini hanya kosong melompong seperti ini aja ya. Ya alhasil saya edit lagi, akhirnya saya punya berpikiran ya udah, ini ada baut bolong juga, apa salahnya saya jadikan buat pengepresan biar teleskop ini tidak berubah-ubah. Nah ini baut bawaannya sebetulnya ini pendek ya, cuman hanya saya rubah dengan baut yang panjang ya, jadi agak panjang sedikit, kisaran berapa ya, setengah senti kali ya, setengah senti ya, kisaran segitu kali ya. Nah saya rubah, awalnya kan pendek bautnya ya, ini seperti ini aja. Udah saya masukin seperti ini. Oke, nah seperti ini, tar. Nah jadi saya rubah buat kuncian, nah buat pengepresan. Nah sekarang kita bertanya bagaimana caranya untuk menggunakan kuncian ini ketika udah joring. Yang pertama ya, kita biasanya ketika kita membidik ya, ini dari turret yang ini. Nah ini yang satunya lagi turret kanan kiri, yang ini turret atas bawah ya. Nah ketika kita mau menyeting ataupun menyetel, ketika udah pas kita press ya, kita tinggal ini aja. Ketika ini bidikannya kurang ke kanan ya, kurang ke kanan, otomatis kita kendorin ya, otomatis kita diklik nih turretnya, tek tek tek. Nah otomatis ini tekanan yang di dalam teleskop ini akan bergeser ke sono ya, akan bergeser ke sono. Nah udah pas settingannya seperti itu, udah cetet masuk, cetet joring, baru kita kencengin sedikit, jangan terlalu kenceng ya, kencengin buat ngepres aja. Nah, kalau kita misalkan kurang ke kanan, kurang ke kiri, kita kendorin dulu, kendorin. Nah, baru kita klik. Ini kan bidikan kurang ke kiri nih,
kanan larinya terlalu ke kanan. Nah, kita putar. Ini terasa keras nih, tek tek, karena dia udah ngepres. Nah, seperti itu cara menggunakannya ya. Untuk atas bawah ya udah lepas aja, bisa kita kendorkan, bisa naikkan, turunkan. Seperti itu cara menggunakan sistem pengepresan, ataupun biar tidak berubah-ubah ya dalam bidikan di teleskop kita. Nah, ini makanya saya manfaatkan teleskop dari Discovery yang ini itu jadikan suatu pengepresan yang pada awal dasarnya sih saya nggak tahu ini ya apa. Ketika saya buka lah seperti ini aja, dan lubang ini apa variasi apa-apa, ternyata ini buat penyimpanan mimis kali ya. Tetapi ketika saya simpan mimis nggak ada kenceng ya, mimisnya itu longgar-longgar aja gitu, nggak plok plok, nggak kayak gitu. Ya seperti itu kawan-kawan, ini ada manfaatnya dan saya manfaatkan juga. Oke ya kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang udah menemukan channel saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk tayangan kali ini. Saya hanya memberikan suatu tayangan dan bagaimana cara untuk meningkatkan dari akurasi itu, bukan hanya dari laras aja ya, tetapi kita harus fokus juga dari teleskopnya, apakah teleskop itu berubah-ubah atau tidak. Kalau misalkan larasnya udah oke, cocok dengan mimisnya, tetapi dalam settingan ataupun dalam membidik selalu berubah-ubah, kita cross check kembali dari segi teleskopnya. Dari segi teleskopnya apa? Masih kanan kiri, masih atas bawah, artinya masih berubah-ubah. Nah, ini salah satunya dengan cara pengepresan. Itu sih dari saya sendiri ya. Dari saya sendiri seperti itu caranya, biar akurasi selalu tepat pada sasaran. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi.